Ya Hanifian so. Anak lan, ya umur usia 5 tahun. Kayaknya. Jadi anak lan yang nomor 2 umur. Namanya Muhammad Hanifi. Jadikanlah namanya diabadikan Al Hanifi. Doa Pak Kiai Langitan. Memang harusnya kalau nongkrong makaji lun pun menyibukkan diri jino lontron langsung. Ya. Lontron langsung. Misalnya lokal kosong lun tamong, Ya. lun bi pemantapan SPSD betul kan amin. Masya Allah. Nah, belum pakai cip dokter Hendra. Ya Pak. Misal untuk masuk lokal. Alhamdulillah. Jadi lehnya lun dampingi kadang dalam misalnya anak mi kena hukuman pembersihan. Bukan sekedar kita suruh bersihkan, tapi kita dampingin sambil tapi penguatan Pak kenapa dia kena hukum, menyujudkan baik kena hukum, kan lagi-laginya kan. Yang ke alihnya dapu, cara makan, puna nam doa buno dalamnya, baik lih pruno lih guru ada data praktek. Alihnya baik robu dari ada ulu apingan, sampai menan. Nah kita pruno anak rodi umur. Ya di situlah. Biasanya kalau kita ajar anak-anak usia sekolah, itu ingatnya sampai tua. Iya. Lama dia melekat, terus dia ingat. Satu saat waktu dia dengar mungkin kadang-kadang beoi dengar. Tapi dia mempegahnya kadang-kadang mungkin beoi dengan dengar dalunnya. Tapi ingatlah yang terekam lah. Satu hari dia akan pakai wadahnya ngepegah lah Pak Musani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musa, ketemu lagi dengan saya Hendra dan juga Abun Musanib di Jendela Musa. Seperti biasanya kita menyapa dan memberikan inspirasi kepada sahabat Musa dimanapun sedang berada. Dan semoga tetap sehat ya, meskipun kondisi Indonesia dan daerah kita belum terlalu baik. Tapi dengan kita menjaga diri, menjaga kebersihan, insya Allah kita semua akan terlindungi. Dan jangan lupa juga berdoa pastinya. Dan pada episode kali ini kita akan ketemu dan ngobrol dengan salah seorang tokoh inspiratif perempuan, bukan saja di Aceh tapi juga di Indonesia di tingkat nasional. Siapa lagi kalau bukan Ibu Iliza Sa'aduddin Jamal. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Bunda ya? Alhamdulillah sehat. Dan sahabat Musa, Bunda, banyak sebenarnya sahabat Musa yang minta juga supaya ngobrol lah dengan Bunda Iliza gitu. Tapi karena Bunda di Jakarta, kita di Aceh, dan tiba-tiba Allah kasih hadiah COVID-19 ya. Dan banyak hikmah. Banyak hikmah bisa diambil. Dan Bunda juga berada di Banda Aceh sekarang. Kondisi sedang bisa disebut juga lockdown juga, tapi tetap bekerja dari virtual dari rumah ya. Dan senang sekali pada hari ini juga mempertemukan Bunda dengan sahabat baiknya juga, Abun kebetulan. Teman baik. Bunda, kita ingin tahu nih, banyak yang memberikan catatan bahwa Bunda kan kiprahnya sudah tercatat sebagai pertama wakil wali kota, sebelumnya anggota DPR ya, wakil wali kota Banda Aceh, kemudian wali kota Banda Aceh, dan kalau bisa dihitung dalam tahun itu udah panjang sekali tahunnya. Dan sekarang juga tidak berhenti, langsung juga diamanahkan sebagai anggota DPR RI. Gimana rasanya di Bunda? Terus aktif-aktif bermanfaat dan sepertinya nggak ada jeda Bunda ya, sampai akhirnya juga untuk rakyat. Yang boleh cerita sedikit Bunda? Ya, sebaik-baik manusia itu kan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan semua yang kita lakukan sebetulnya kan untuk ibadah. Kita tahu dari mana kita mau kemana kita. Nah, ketika akhir tujuan kita adalah menuju Allah, maka sesuatu itu harus kita persiapkan dengan cukup baik. Nah, termasuk pengabdian kita itu pilihan. Apakah kita tetap hanya memilih hanya tinggal di rumah saja, atau memang kita bisa berada di luar rumah bekerja sebagai apapun itu. Nah, saya memilih jalur politisi karena memang sejak kecil juga dibesarkan di keluarga politis gitu. Semua dunia politik ini dunia yang sudah bukan secara sejak kecil, dalam kandungan. Dalam kandungan. Artinya kita sudah
biasa gitu. terbiasa dan juga sudah melihat bagaimana aktivitas dari orang tua, kakek dan keluarga lainnya, dan kemudian juga awalnya nama itunya ada juga salah satu menyambung tali silaturahim dari orang tua. Karena kiprah saya secara langsung di dunia politik itu bergabung dengan P3 secara kepengurusan itu setelah ayah sudah tidak ada. Artinya memang ya seorang anak juga memang diamanahkan untuk menyambung tali silaturahim orang tuanya. Nah, salah satu jalan adalah ketika istiqomah di dunia politik gitu. Dan kemudian waktu itu ibu juga begitu. Bunda waktu itu sedang di Amerika, ada musyawarah P3, kemudian beliau mengamanahkan tolong bantu bersih-bersih, angkat pot apa yang ada di rumah lah ya, persiapan untuk musyawarah, hanya hadir sebagai itu, dan kemudian ya para orang tua, para pengurus dan sebagainya mengajak untuk ikut aktif di dalam kepengurusan. Ya alhamdulillah dengan izin suami mengizinkan itu, ya terus lanjut sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat Abun di Instagramnya Bunda Iliza ini bisa kita katakan nih aktivitasnya padat terus gitu. Padat ya. Sama ya. Kan juga begitu. Meskipun sekarang sudah sedang jeda ya. Tapi aktivitas pendidikan sebetulnya nggak pernah jeda. Kalau waktu itu saya pernah juga artinya istirahat ketika tidak lagi menjabat sebagai wali kota. Nah, anak saya di Mesir waktu itu, saya sampaikan mama tidak lanjut, tapi mereka bilang selamat mama, selamat istirahat. Nah, saya pikir istirahat apa nih, walaupun udah pernah dibahas tapi saya lupa. Mama tahu nggak istirahat itu apa istirahat itu nak, gitu kan. Terus dia bilang istirahat itu bukan tidur mama, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Jadi memang kalau Abun Musanif ini sekarang kan sedang berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Jadi nggak ada yang namanya istirahat, jeda dan sebagainya, tapi sedang beristirahat. Tapi malah aktivitasnya lebih padat lagi. Masya Allah. Kemarin, ya saya ngikutin beliau aktivitas, Masya Allah. Apalagi yang namanya dunia pendidikan itu ya pasti nggak akan berhenti ya. Nah, kembali ke Bunda Iliza ini kan sekarang Bunda berada di posisi yang bukan saja lagi di tingkat lokal daerah ya, tapi sudah berbaur dengan orang-orang yang bisa katakan smart, pintar dan berplanning yang dahsyat. Bunda ada di tengah-tengah mereka. Gimana cara menyesuaikan diri Bunda agar ide-idenya juga bisa diterima dengan baik gitu? Ya, kalau kita menjalankan itu semua karena Allah dan kita minta semua petunjuk Allah, kemudian kita terus mau belajar ya rasanya nggak susah untuk beradaptasi gitu, karena memang hidup kita kan selalu berkomunikasi dengan banyak orang dan kemudian ya kita belajar harus banyak mendengar. Nah, ketika kita melihat bagaimana yang dilakukan, kan ada yang kalau di DPR RI itu ada yang udah 7 periode, ada 6 periode, 5 periode, non-stop ya? Non-stop. Ada yang sama-sama baru gitu. Tapi alhamdulillah kalau kita itu berkawan karena Allah, mencintai karena Allah, apapun itu insya Allah ada jalannya dan ternyata diterima dan cukup senang gitu. Nah, malah mewarnai gedung DPR RI itu. Artinya memang kita itu jadi kita lihat di Instagramnya itu kan, ngomong terus. Ya karena memang kayak Abun dulu kan, tugas DPR berbeda dengan eksekutif. Nah, ketika kita menjadi eksekutor, kita sering ke lapangan bisa melakukan apa nih gitu. Tapi kalau DPR ya tugasnya ya bicara mewakili suara rakyat sebagai, walaupun juga sebagai legislator, kemudian juga budgeting dan sebagainya. Tapi bicara ini sesuatu yang mutlak. Kalau dulu anak saya pernah tanya, mama ngapain waktu saya di DPR kota? Saya bilang pertama mama datang, duduk, diam, dengar, bicara, pulang. Jadi pada saat itu ya pada saat itu anak saya masih kecil-kecil. Nah, saya selalu bilang kalau mama sedang rapat, artinya anaknya nggak boleh ikut. Tapi kalau mama ke kantor, itu boleh ikut gitu. Jadi dia cuma nanya, mama ke kantor apa rapat? Jadi seorang ibu itu bahasa mensiasati, bahasa yang bisa mendidik juga anak mengerti dia apa yang sedang kita lakukan juga dengan hal-hal yang
terbuka apa adanya, tapi dia tahu mana yang dia bisa mengakses, mana yang dia tidak boleh. Iya. Dan Abun juga mengalami hal yang sama ya dulu Sama, ya. saya malah dalam rapat saya aja. Oh, gitu. Dia sampai. Nah, itu Saya bilang pembelajaran. ini anggota komisi termuda sih. Jadi ikut belajar rapat ya, sejak dini gitu ya. Ambil pulpen nyoret-nyoret gitu ya kan. Iya. Coba saya mau tanya sedikit Iya. ke Ibu Aliza. Mungkin selama ini saya kan banyak aktif di pesantren kan. Iya. Kan sering bergaul juga dengan guru-guru ya kan, baik guru yang masih lajang maupun guru yang sudah berumah tangga. Ini terutama yang perempuan. Apakah bagaimana mungkin perempuan mengatur waktunya dalam berkarir itu? Apakah misalnya tersandung dengan harus melayani suami di jam-jam tertentu atau bagaimana itu kebiasaan perempuan? Nah, kalau bekerja itu kan sebetulnya komitmen pilihan. Nah, ketika kita pilihan, kalau saya biasanya ketika suami saya sudah ridha saya untuk beraktivitas, saya selalu mengatakan ya aktivitas saya itu sesuatu hal yang sudah wajib harus saya lakukan, dan kita harus bisa berbagi peran di situ. Nah, sesibuk perempuan, semakin sibuk dia, semakin lebih teratur. Oh. Ya, semakin sibuk dia, Itu rahasianya, memanage waktunya itu semakin lebih teratur. Artinya apa? Kira-kira ini jam makan siang gitu. Kalau orang biasanya kan saya juga banyak berdiskusi gitu ya. Kalau pas misalnya makan, begitu dia bangun subuh, dia selesai sholat, kemudian dia sudah prepare semuanya, kemudian makanan itu bisa sampai yang dia memasaknya bisa sampai nanti Yang siang punya. Siang. Oh gitu. Jadi kemudian suaminya juga sudah tahu bahwasanya dia akan makan siang yang disajikan memang sudah dipersiapkan oleh istrinya. Nah, kalaupun memang perlu, katakanlah si laki-laki ini bisa mandiri membuat sesuatu yang apa yang dia mau, ya silahkan gitu ya. Tapi tugas sebagai seorang istri, walaupun memasak itu bukan tugas istri, itu suami juga harus belanja gitu. Kalau orang Aceh hadapnya memang Orang Aceh laki-laki yang belanja. suami yang belanja, Ya, jadi betul, berbagi betul. peran gitu ya. Sebagaimana sebetulnya sunnah Rasul seperti itu. Tapi kan namanya kita perempuan mau ibadah lebih gitu. Nah, jadi kita memanage itu semua. Nah, pada jam waktu kerja kan nggak mungkin kita minta prioritas dibanding pulang dibanding laki-laki, karena tidak mungkin begitu. Jadi memang Kecuali prioritasnya memang yang sudah Allah kasih seperti melahirkan. itu. Nah, kalau misalnya itu ada cuti melahirkan, cuti menyusui, nah itu kan sudah domainnya pemerintah yang harus melayani, menyiapkan kebutuhan dari yang membedakan laki-laki dan perempuan itu secara fitrahnya gitu ya. Nah, bahkan lagi haid sekalipun ya, perempuan yang namanya haid kadang sakit perut atau segala macam, tapi kan juga nggak ada cuti ya. Nggak ada cuti, tetap bisa beraktivitas. Nah, jangan ada alasan ketika kita sudah memilih jalan bekerja, tapi kemudian kita mencari-cari alasan. Nah, artinya itu ketidaksiapan kita. Nah, kenapa tidak memilih saja menjadi istri yang baik, istri yang seorang ibu yang super ya, dibanding yang mungkin bekerja maksimal dalam pelayanan di rumah dan sebagainya, itu lebih mulia gitu ya. Jadi artinya memang ketika kita memilih peran, nah peran itu kita harus bertanggung jawab terhadap peran itu. Saya memilih sebagai Itu yang paling penting kuncinya, saya lihat tanggung jawab. Tanggung Kalau jawab. sudah memilih tanggung jawab. Ya, Begitu. itu kalau tanggung jawab itu penting. Jadi kalau kita juga saling mengerti, sudah bisa memahami satu sama lain dengan suami kita juga akan ridha. Bahkan kalau misalnya untuk kebutuhan dia apa sih, cuman makan udah, nggak usah masak, nanti saya bisa makan satu bungkus apa segala macam gitu ya. Artinya itu konsekuensi yang memang harus sama-sama dijalani. Harmonisasi itu kan pengertian, saling mengerti satu sama lain. Itu take and give, memang sudah seperti itu. Artinya ketika dia bekerja, dia juga bisa mendukung, membantu suaminya juga. Nah, selama saya menjalani semua, ya kami enjoy, justru kualitas pertemuan itu menjadi lebih baik, kualitas pertemuan, dan kemudian memanage anak. Nah, kalau katakanlah orang bilang, oh kalau wanita bekerja itu bisa anaknya berantakan, anaknya bisa nggak sukses. Tapi juga banyak perempuan yang memilih dia menjadi ibu rumah tangga murni, tapi kemudian nggak sukses juga. Ternyata rebutan. Bukan itu masalah. Bukan itu, rebutan nonton TV sama anaknya pulang ibunya sibuk sendiri. Kemudian
artinya dia nggak bisa memanage waktu Memanage yang waktu, dia ada di rumah. Tapi ketika dia keluar, istri itu bekerja, kalaupun ada yang membantu dia di rumah, dia sudah mengatur belanja apa, makan apa, terus bagaimana penyusunannya dan sebagainya. Nah itu lebih teratur. Nah jadi memang semua itu kan tergantung balik lagi ke orang. Ya, waktu itu kalau nggak kita disiplinkan, dia akan membunuh kita, Iya. menebas kita bahasanya. Dan itu bukan hanya untuk perempuan. Jadi kalau pertanyaannya tuh gimana Bu sebagai perempuan, emang laki-laki nggak bisa nggak perlu Emang nggak ngatur perlu waktu. ngatur waktu. Komitmen ya. Dia punya waktu juga untuk anaknya, betul. untuk Iya, untuk istrinya, untuk untuk semua, dirinya, untuk keluarga. Jadi nggak ada alasan itu. Jadi nggak ada pertanyaan itu hanya tertumpu kepada perempuan. Seakan-akan kalau perempuan yang bekerja, Iya. seakan-akan dia harus super duper gitu. Kalau laki-laki sebetulnya laki-laki lebih lagi dibanding perempuan. Perempuan tanggung itu. jawabnya ya, karena Tanggung komitmen jawabnya. ya. Iya. Nah, itu kan tadi Bunda sempat sebutkan juga ada dukungan suami, dukungan anak-anak. Nampaknya Bunda Iliza ini, ampun kalau kita lihat dari sosial medianya, dukungan masyarakat juga banyak. Banyak. Jadi saya pernah lihat Bunda itu pernah ikut kayak pertemuan leadership di Amerika ya, sebelum COVID-19 kemarin. Saya perhatikan di IG-nya dan mulai dari dorong koper, naik kereta, tuh ada sahabat saya Titi di situ. Oh, iya. Jadi saya lihat terus juga masih ada ibu-ibu di Aceh yang mendoakan semangat Bunda dan lain-lain. Ini gimana memaintain relasi dengan orang-orang yang mendukung gitu Bun? Saya nggak ngerti juga itu ya. Artinya itu memang Allah aja yang mengatur itu semua ya. Karena waktu di dalam kepemimpinan kota misalnya, sebagai wakil wali kota, saya bisa duduk di organisasi nasional, internasional, kemudian berbicara di PBB, mungkin ada 6-7 kali saya berbicara, kemudian juga bahkan closing statement dari seluruh wali kota sedunia. Pada saat itu ya? Pada saat itu wali kota sedunia saya yang sampaikan di Jepang waktu itu. Nah artinya saya intan surullah yang surukum. Jadi kalau kita memang jadi kita bantu agama Allah, Allah giring kita. Nah gitu juga kegiatan kemarin leadership dengan Amerika. Nah saya itu terpilih bukan hanya sekali, sebetulnya udah kali ketiga gitu ya. Tapi kemudian saya lebih prioritas masyarakat sehingga waktu terpilih sebelumnya saya nggak bisa berangkat. Tapi kemudian di saat ada nominasi dibilang lagi, Bu Iliza tolong nih isi formulir segala macam. Saya pikir saya udah nggak ada jabatan, mana mungkin saya terpilih gitu ya. Tapi kemudian tiba-tiba saya terpilih dari sekian ribu orang yang ikut itu termasuk Mbak Titi dan kawan-kawan itu. Tiba-tiba ikut dan timnya yang berangkat perempuan semua itu Masya Allah 1 bulan lah lebih kurang ya. Perjalanan itu kita berjalan. Nah itu lagi kita ninggalin rumah itu sekian lama kalau nggak ada komitmen, nggak ada saling ridha, mengerti, mana mungkin diizinkan sekian lama gitu. Apalagi saya yang mantan pejabat ngangkat koper sendiri, ya mungkin ya kalau dulu banyak yang bantu gitu ya. Suami saya minta ikut awalnya, tapi nggak boleh didampingi. Kata suami saya nggak apa-apa bayar sendiri itu, tapi saya ikut dampingi lah. Karena yang namanya suami pengennya dia yang membantu lah, jangan sampai memberatkan saya sendiri. Hingga ini justru dilatih untuk sendiri, bisa memaintain semuanya sendiri gitu sejak perjalanan. Nah artinya memang kalau ditanya bagaimana menjaga relasi ya saya tetap menjaga relasi itu dengan baik, tetap bagus gitu ya hubungan yang sudah kita jalin. Nah, sehingga kalau kita baik dengan orang lain nggak ada alasan yang orang lain nggak baik dengan kita. Yang penting luruskan ya pola cara komunikasi, saling menghargai satu sama lain dan itu Islam. Jadi dakwah kita ya begitu orang melihat Islam ya oh begitu Islam gitu. Melihat dari bagaimana kita ya. Kami ini sebenarnya satu guru Hendra sama Satu Pak guru Ari. Bun ya. Pak Ari gini aja. Pak Ari gini aja, ya. Kalau Pak Ari bilang kan hukum kekekalan energi itu yang selama energi positif yang keluar, insya Allah yang balik pun positif juga ya. Soalnya Bunda Iliza nih kalau dia buat story memasak aja, yang nonton cukup banyak gitu. Jadi populernya udah nggak dibuat-buat. Kita capek kita buat nggak ada yang nonton. Gitu. Karena kan sebetulnya begini, ada tuntutan juga. Terkadang orang melihat seorang public figure seakan-akan dia nggak bisa lagi melakukan pekerjaan harian domestik ya di rumah gitu. Seakan-akan itu sesuatu hal yang ya sesuatu yang aneh gitu. Tapi bagi saya, nah inilah saya gitu. Saya ya istri yang memasak, yang nyapu rumah, yang nanam
tanaman, kemudian siram bunga, ngepel, bersih apa aja. Dan itu kan terus saya lakukan gitu. Artinya memang ada sisi di luar itu semua. Ternyata kita juga manusia biasa yang juga butuh hal-hal itu justru hiburan buat kita. Ya sempat-sempatnya bagi resep lagi Bu. Ya kan, ya yang namanya kita begitu upload itu siap-siap pada nanya, Bun resepnya apa? Ya udah ketik lah, kita terus harus jawab gitu. Tapi kan itu transfer knowledge, itu ibadah. Jadi juga semua yang kita lakukan tuh bagian dari ibadah yang bisa kita kasih gitu ya. Sakit pun itu juga ketika kita bisa survive, ketika orang yang menderita penyakit itu sama kita, dan dia kan bertanya gimana gitu bisa survive. Nah itu juga ibadah, jadi nggak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kita sending gitu. semangat ya. Iya, semuanya harus aura positif yang kita kasih gitu ya. Nah, itu. Nah kalau bicara nih duduk sekarang di parlemen dan di tingkat nasional ya Bun ya, Bun di DPRA, Bunda di DPR RI. Jadi saya pengen tanya nih, bagaimana nih kalau misalnya menghadapi lobby-lobby politik yang agak rumit, misalnya kan saja ada keputusan yang kadang-kadang di rapat agak alot. Kalau laki-laki kan terlihat langsung duduk di warung kopi ya, bagaimana? Kalau Bunda bagaimana mengekspresikan nih kondisi yang seperti itu? Nah kalau kita kan sebetulnya sekarang era digital ini era mudah, komunikasi itu bukan hal yang sulit. By WA, by SMS, telepon, artinya kita juga mencoba untuk bagaimana saling mendukung satu sama lain gitu ya, lintas fraksi, terus kemudian lintas personal juga yang kira-kira sehati, sevisi sama kita. Nah, secara feeling kan dalam pergaulan tuh kita tahu tuh kira-kira nih kayaknya dia inilah kawan yang bisa match sama kita gitu ya. Dari ngobrol-ngobrol ringan kemudian menjadi serius gitu. Kalau ada hal-hal yang memang urgent yang memang kita harus sampaikan, ya langsung aja dengan WA. Ini ada ini, gimana keputusan kita, langsung ada klop, nanti oke saya ngomong ini, nanti di sana sambut di sana satu. Jadi artinya memang hal-hal yang seperti itu udah biasa kita lakukan, terutama beliau nih sebagai juga legislator yang di DPR Aceh ya. Kalau di sini kan lebih luas lagi, artinya ada partai lokal, persoalannya beda-beda di daerah mana besar. Nah di sana kan lebih kepada pembuatan undang-undang, kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang harus benar-benar kita lihat, jangan sampai sekedar mengiyakan semua. Asal bapak kan nggak senang. semua kita harus iyakan ya kan. Kemudian bagus tuh, saya lihat masukan-masukan dari kita sendiri gitu, masukan dari kita. Tapi kan cara penyampaian juga tetap harus sopan, harus cuman satu. kayaknya pembatasan waktu itu ya waktu bicara ya. Pembatasan itu yang menjadi waktu masalah bicara. juga ya. Nah kadang-kadang kan karena orang rame anggota komisinya. Riza, kok ngomongnya cepet-cepet, misalnya di paripurna. Cek. Kadang-kadang saya lebih suka sekarang tuh nulis dulu, ditulis saya baca aja gitu. Betul. Karena kalau kita bicaranya pelan, memang secara retorika dapat, gitu ya. Kita dapat secara retorikanya. Tapi kemudian secara substansi yang ingin kita sampaikan itu nggak bisa terakomodir semuanya. Jadi mensiasati itu dengan waktu misalnya 2 menit. Di 2 menit itu gimana caranya semua ini bisa disampaikan gitu. Bahkan kalau misalnya sekarang dengan sistem virtual ini kadang-kadang bisa hostnya langsung nge-mute kita unmute udah nggak bisa. Jadi kayak ngomong orang bisu aja. Sama ketika kita di ruang paripurna. Nah di ruang paripurna itu kan langsung dikasih waktu dan begitu habis waktu langsung tekan dari pimpinan. Jadi kita ngomong udah nggak dengar lagi. Nah ini saya melihat kesulitan di DPR RI itu begitu karena waktunya yang diberikan memang sangat sempit. Kalau kami di lokal sini, baik saya dulu DPR, kamu DPR, kadang-kadang kan ngomong itu bisa lama gitu. Kita puas mengeluarkan kita. Tapi kalau saya lihat di DPR RI kan kesulitan